Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek pada jaringan jalan perkotaan. Nah, mobilitas kendaraan di kawasan perkotaan seringkali dihadapkan oleh jaringan jalan yang cukup kompleks seperti banyaknya persimpangan, variasi variasi pilihan rute. Lalu menentukan jalur terpendek secara manual itu akan membuang banyak waktu yang jelas sangat tidak praktis. Sehingga dibutuhkannya pendekatan komputasional secara sistematis. Pada permasalahan kali ini, seringkali disebutkan sebagai shortest path problem, yang dapat dimodelkan menggunakan graf berbobot, yang dimana persimpangan jalan dapat dipresentasikan sebagai simpul dan ruas jalan sebagai sisi dengan bobot jarak Euclidean. Algoritma yang kami gunakan merupakan algoritma Dijkstra yang bekerja secara greedy dengan memilih simpul biaya terkecil secara berulang hingga rute menemukan jalur terpendek. Proyek kami mengimplementasikan algoritma tersebut dalam simulasi berbasis Python dan TK-Inter, yang dimana peta kota digambarkan secara prosedural dan kendaraan bergerak mengikuti rute terpendek yang dihitung secara otomatis. Baik, daripada memperpanjang waktu, saya oper ke teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma yang kami pakai pada proyek ini. Nah, pada proyek ini, algoritma utama yang digunakan oleh kelompok kami adalah algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari titik awal menuju titik tujuan pada jaringan jalan yang terdapat di peta. Peta di sini direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot, di mana setiap titik jalan menjadi node dan setiap hubungan antar titik menjadi edge. Bobot pada setiap edge dihitung menggunakan jarak Euclidean, sehingga ruas jalan yang lebih panjang memiliki nilai bobot yang lebih besar. Ketika pengguna memilih titik awal dan tujuan, sistem terlebih dahulu mencari ruas jalan terdekat menggunakan metode proyeksi titik ke segmen garis. Karena titik yang dipilih pengguna dapat berada di tengah jalan dan tidak selalu tepat pada node graph, maka sistem membuat virtual node yang menghubungkan titik tersebut ke node jalan terdekat. Setelah graf sementara terbentuk, algoritma Dijkstra dijalankan dengan memanfaatkan priority queue atau heap untuk selalu memilih node dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi. Setiap node tetangga diperiksa melalui proses relaksasi untuk memperbarui jarak yang lebih pendek jika ditemukan. Nah, pada proses ini terus berlangsung sehingga eh, node tujuannya ditemukan. Setelah itu dilakukan rekonstruksi jalur dari node tujuan kembali ke node awal sehingga diperoleh rute terpendek yang akan dilalui kendaraan. Jalur hasil hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan oleh sistem animasi kendaraan untuk menggerakkan objek kendaraan secara otomatis mengikuti ruas jalan yang telah ditentukan. Dan kalau secara teori, kompleksitas waktu algoritma Dijkstra pada implementasi ini adalah O dikali dalam kurung V ditambah E tutup kurung log V dalam kurung tutup kurung. Nah, di mana V adalah vertex atau simpul dan E adalah edge atau sisi. Karena implementasi ini menggunakan struktur data heap. Dan kalau sedangkan kompleksitas ruangnya itu O dikali V ditambah E untuk menyimpan graf, data jarak, dan node yang telah dikunjungi. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Afrialdi dengan NIM 24010200058. Nah, saya bertanggung jawab pada modul map generator dan analisis kompleksitas algoritma. Nah, pada modul map generator ini saya bertanggung jawab untuk menghasilkan peta jalan raya secara prosedural. Artinya, peta dibuat secara otomatis oleh kode program sekaligus membangun struktur data graph berupa node dan edge lengkap dengan bobot jaraknya. Output dari modul inilah yang nantinya akan digunakan sebagai sumber data utama bagi algoritma pencarian rute terpendek di Dijkstra. Nah, inti dari sistem ini itu yang pertama ada procedural route, yang dimana pembangkitan jalan otomatis menggunakan algoritma kubik Bezier untuk hasil kurva organik. Yang kedua itu ada graph network yang mengkonversikan rute visual menjadi representasi matematika, nodes dan edge untuk Dijkstra. Yang ketiga itu ada urban planning, yang dimana penempatan objek bangunan secara cerdas dengan fitur collision detection and zoning. Selanjutnya itu ada geometri Bezier kubik, yang dimana sistem jalan tidak dibangun dengan garis kaku melainkan melalui interpolasi kurva menggunakan 4 titik kontrol PO sampai P3. Parameter resolusi tinggi 60 segmen per jalan menghasilkan transisi jalan yang halus untuk simulasi kendaraan, mendukung jitter acak untuk variasi bentuk kota. Nah, dimensi dan skala yang kami gunakan itu 3800 untuk word width atau units, 3400 untuk word height units. Area luas yang diatur dalam grid 5x5 hingga 4x4 tergantung tema aktif. Selanjutnya itu membangun grab jalan. Node lookup ini setiap koordinat unik XY dipetakan ke ID integer. Adjacency list hubungan antar node disimpan untuk efisiensi traversal. Weighted edge yang dimana bobot dihitung berdasarkan jarak Euclidean antar titik. Di Dijkstra Ready ini data di format khusus untuk pencarian rute terpendek. Nah, logika objek kota yang dimana fitur penempatannya itu pertama collision detection, yang dimana metode yang digunakan itu rake overlap check yang bertujuan menghindari gedung bertumpuk. Yang kedua itu ada road awareness, yang dimana metode algoritma yang digunakan itu point to segment distance, yang dimana tujuan itu bertujuan agar gedung tidak menutup jalan. Yang ketiga itu ada fitur thematic zoning, yang dimana metode yang digunakan itu area radius check yang bertujuan zonasi pusat kota phase perubahan. Nah, di sini variasi tema kota yang estimasi jumlah bangunan per tema itu pusat kotanya 35 sampai 45 gedung, kompleks perumahan 55 sampai 78 unit, pesisir pantai 28 sampai 42 objek. Warna dan ukuran gedung menyesuaikan secara dinamis berdasarkan pool warna tema. Nah, untuk tema ini bakalan menyesuaikan ke depannya terkait kebutuhan apa saja yang bakalan kita gunakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait source code pada map generator ini, yang saya akan membahas sekilas fungsi apa aja yang ada di map generator ini. Nah, baik, inti dari codingan yang saya pertanggungjawabkan ini atau yang saya buat itu adalah membangun sebuah simulator pembuat kota otomatis atau prosedural sekaligus mengkonversinya menjadi struktur data graph yang berbobot untuk keperluan pencarian rute terpendek. Nah, secara garis besar program ini bekerja untuk 3 tahapan utama. Nah, yang pertama itu ada perancangan tata letak jalan atau geometri dan visual. Nah, langkah pertama itu kita membuat kerangka atau grid. Program membagi wilayah pada peta menjadi kotak-kotak atau grid sebagai acuan posisi persimpangan jalan agar teratur. Nah, agar teratur dan tidak terlihat kaku seperti papan catur, posisi persimpangan digeser sedikit secara acak. Nah, untuk membuat bundaran di tengah-tengah peta, program menyuntikkan 8.5 lingkar untuk membentuk bundaran kota atau roundabout. Nah, jalan-jalan dari pinggir kota otomatis diarahkan dan disambungkan ke bundaran ini. Nah, untuk membuat jalan melengkung, alih-alih menarik garis lurus yang kaku,
Program menggunakan rumus matematika kurva Bezier kubik ini. Nah, ini itu berfungsi untuk membuat jalanan memiliki kelengkungan yang mulus dan supaya terlihat alami seperti kota asli. Nah, yang kedua itu ada penempatan bangunan secara cerdas atau prosedural. Program ini menebar puluhan bangunan seperti sekolah, rumah sakit, dan bank di area kosong di sekitar jalan. Nah, sistem keamanan kosong ini divalidasi agar tata kota rapi. Program ini melakukan pengecekan ketat nih. Yang pertama itu bangunan tidak boleh saling bertumpukan, yang dimana pada fungsi rake overlap. Nah, ini pada bagian ini dia akan melakukan pengecekan bangunan ini tidak boleh saling bertumpukan. Nah, selanjutnya itu ada bangunan tidak boleh didirikan di atas atau terlalu dekat dengan jalan raya. Nah, ini terdapat pada bagian ini. Ini dia fungsinya supaya bangunan ini menghindari bangunan menutup jalan raya atau akses jalan raya ini tidak bisa diakses oleh objek sehingga menyebabkan objek ini tidak bisa melalui jalan tersebut. Istilahnya seperti itu. Nah, untuk bangunan tidak boleh menembus area taman di tengah bundaran ini berada di area terlarang yang ini. Ini maksudnya itu bangunan tidak boleh berada di tengah bundaran ataupun area taman bundaran kota. Selanjutnya yang ketiga itu transformasi menjadi struktur data graph, yang dimana ini merupakan otak untuk navigasi. Nah, bagian ini merupakan bagian paling inti untuk kebutuhan algoritma rute seperti di Dijkstra. Nah, program ini secara otomatis menerjemahkan gambar-gambar jalan visual tadi menjadi data matematis. Pertama ada node titik, yang dimana setiap ujung jalan persimpangan diubah menjadi titik koordinat atau node yang unik. Yang kedua ada edge atau jalur, garis jalan raya yang menghubungkan antar persimpangan diubah menjadi penghubung atau edge. Nah, yang ketiga itu ada wake atau bobot, yang dimana program ini langsung menghitung jarak fisik auxiliate antara satu persimpangan ke persimpangan berikutnya menggunakan rumus Pythagoras, yang dimana terdapat pada fungsi underscore jarak. Kita cari fungsinya terlebih dahulu. Nah, pada fungsi ini jarak akan disimpan sebagai bobot jalur. Nah, jadi kesimpulan dari source code generator ini, jika dianalogikan, codingan ini bertindak sebagai arsitek sekaligus pembuat peta digital. Nah, codingan ini dia bertugas membangun kotanya terlebih dahulu, mengatur jalan yang melengkung, membuat bundaran, serta menata gedung agar tidak tabrakan atau tidak acak-acakan ketika kita melakukan pengacakan kota atau pengacakan peta. Nah, lalu mencatat seluruh rute tersebut ke dalam sebuah daftar hubungan antar titik lengkap dengan jarak kilometernya atau graph, sehingga sistem GPS atau algoritma pencarian rute bisa tahu jalan mana saja yang terhubung dan berapa jaraknya. Mungkin itu saja source code pada bagian map generator ini. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafiz, NIM 2401020051.
Di sini saya bertindak sebagai penanggung jawab penuh atas pengembangan modul vehicle dan animasi pergerakan objek spasial yang diimplementasikan pada berkas modul vehicle.py. Modul yang saya bangun memiliki tanggung jawab yang sangat krusial, memastikan representasi visual kendaraan bergerak secara logis tentunya, sinkron, dan sepenuhnya bebas dari efek cacat grafis atau seperti drifting. Mungkin bagi masyarakat atau rekan-rekan yang non IT yang menonton video ini, pastinya kalian kaget nih ketika saya langsung menampilkan rumus matematika. Jadi teman-teman, rumus matematika di sini adalah rumus yang sangat penting pada modul saya. Itulah yang saya pakai pada modul saya ini. Agar kita semua berada frekuensi yang sama, pemahaman yang sama, mari kita bayangkan sebuah analogi sederhana di dunia nyata. Analoginya itu analogi supir cerdas dan aplikasi GPS. Nah, gini teman-teman, ketika kita berkendara di kota yang asing, kita mengandalkan aplikasi GPS seperti Google Maps untuk menentukan rute. Di dalam proyek kami ini, algoritma Dijkstra berperan sebagai sistem internal aplikasi GPS tersebut. Ia bekerja di latar belakang, mengolah data angka dan koordinat murni, lalu mengeluarkan instruksi tertulis. Jalan ke depan, belok ke kanan di koordinat X, lalu belok diagonal di koordinat Y. Namun aplikasi GPS tersebut tidak memiliki tangan. Dia tahu arah belok kanan dan kiri harus lewat mana, tapi dia tuh nggak punya tangan buat nyetir. Jika kita hanya menaruh koordinat mentah dari GPS ke mobil mainan tanpa supir yang cerdas, mobil tersebut akan meluncur kaku, badannya menghadap ke utara tapi jalannya terseret miring ke arah timur. Pokoknya jalannya lurus saja, badannya menghadap ke utara tapi jalannya terseret miring ke arah timur. Secara visual, mobil akan terlihat meluncur jelas ya, tidak natural atau mengalami drifting. Nah, disinilah peran modul grafika komputer yang saya bangun di file vehicle.py. Modul ini bertindak sebagai mata dan tangan si supir cerdas itu. Tugas saya adalah membaca kemana arah titik koordinat berikutnya yang diberikan oleh GPS Dijkstra, menghitung sudut kemiringan jalan menggunakan trigonometri, lalu memutar kemudi dan memposisikan mobil Formula One. Jadi mobil yang saya gambarkan di project ini tuh mobilnya berbentuk F1 ya, Formula One. Jelas secara real time agar moncong kendaraan tuh selalu presisi menghadap ke depan searah dengan garis jalan. Jangan jalan ke depan tapi mobil mengarah ke belakang. Maka dari itu, mari kita bedah bagaimana landasan matematika teoritis merealisasikan analogi supir cerdas ini. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah jauh ke dalam implementasi baris kode program, kita wajib membedah landasan teoritis matematika yang menjadi motor penggerak seluruh visualisasi pada modul kendaraan ini. Nah, secara konseptual, sebuah objek di dalam ruang visual komputer memiliki dua ruang koordinat yang berbeda. Yang pertama itu ruang koordinat lokal atau local coordinate space, yaitu ruang tempat objek didefinisikan pertama kali, di mana titik pusat di dalam kurung 0,0 berada tepat di tengah-tengah komponen bodi kendaraan. Yang kedua, ruang koordinat peta atau world coordinate space, yaitu ruang kartesius global tempat seluruh elemen tata kota, ruas jalan, dan simpul rute Dijkstra berada. Tantangan grafis utama pada proyek ini adalah bagaimana mengubah orientasi dan posisi titik-titik lokal bodi kendaraan F1 secara dinamis dan real time tentunya, sehingga objek dapat bergerak meluncur secara logis tanpa mengalami cacat visual berupa drifting. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sistem geometri pada modul ini menerapkan metode transformasi linear gabungan affine transformation matrix yang terdiri dari perhitungan sudut arah lintasan, operasi rotasi murni,
dan operasi translasi linear yang dijabarkan melalui tahapan ilmiah berikut ini. Yang pertama nih teman-teman, penentuan sudut orientasi kendaraan dalam kurung theta. Jadi sebelum memutar bodi kendaraan, kita harus mencari tahu sudut arah pergerakan lintasan dari titik asal atau current node ke titik target berikutnya atau next node. Nah, titik asal spasial dalam kurung P origin dalam kurung SO, YO, titik target lintasan P target dalam kurung XT, YT. Nah, untuk persamaan selisih jarak komponen vektor delta X sama dengan X1 dikurang XT dikurang XO. Delta Y sama dengan YT kurang YO. Persamaan trigonometri sudut tetanya, theta sama dengan atan 2 dalam kurung delta Y, delta X. Di sini saya ada buat catatan verbal. Fungsi atan 2 digunakan secara manual untuk mendeteksi tanda plus atau minus pada delta X dan delta Y secara internal. Hal ini menetapkan sudut bodi mobil Formula One secara tepat di keempat kuadran Cartesius. Keempat kuadran pada koordinat Cartesius ya. Dalam kurung minus Pi sampai Pi agar arah hadap tidak terbalik 180 derajat. Lalu yang kedua ada operasi matriks rotasi dua dimensi atau ruang lokal. Setiap koordinat titik lokal pembentuk bodi objek P dalam kurung X, ya diputar di sekitar titik pusat lokal dalam kurung 0,0 sejauh sudut atan radian menggunakan perkalian matriks standar seperti pada yang saya tunjukkan ini. X rotation, Y rotation sama dengan cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta, X, Y. Untuk penjabaran rumus aljabar linear yang seperti ini, X rotation X kali cos theta kurang Y kali sin theta, Y rotation sama dengan X kali sin theta tambah Y dikali cos theta. Nah, yang ketiga, operasi translasi linear gabungan ke ruang map atau warp. Setelah titik bodi berrotasi searah lintasan, koordinat tersebut harus digeser murni dari titik pusat 0,0 menuju titik posisi mobil sebenarnya di atas jalan raya peta XO, YO. Rumus akhir koordinat dunia atau world coordinates itu X world sama dengan X rotation ditambah XO. Y world sama dengan Y rotation ditambah YO. Matriks transformasi homogen gabungan atau rotasi atau translasi jika digabungkan ke dalam satu matriks koordinat homogen 3x3, sistem matematikanya berbentuk seperti ini ya. X world, Y world 1 sama dengan cos theta min sin theta XO sin theta cos theta YO 0001 XY1. Gabungan dari ketiga prinsip fundamental matematika inilah yang saya tuangkan murni ke dalam kode program Python untuk menghasilkan pergerakan visual objek yang presisi, terutama di modus saya ini yang vehicle.py. Nah teman-teman, saatnya kita bedah arsitektur implementasi kode program yang menerapkan seluruh pemaparan matematika teoretis tadi kita ke dalam berkas vehicle.py. Nah, pada ini ya, bagian awal kelas. Oh ya, saya tidak menggunakan library aneh atau apa-apa, hanya pustaka bawaan math ya. Jadi pada awal kelas vehicle, saya mendeklarasikan metode konstruktor ya, init ya. Di sini properti self bentuk kendaraan menyimpan daftar tuple koordinat lokal ya, ini yang membentuk poligon luar dari bodi mobil F1. Perhatikan nilai-nilai koordinatnya. Ini nilai-nilai koordinatnya. Saya telah melakukan langkah pengskalaan geometri teoritis di dilation space. Ukuran koordinat lokal ini sengaja saya perbesar secara proporsional dibandingkan draft awal sebelumnya. Tujuannya agar ketika objek digambar di atas kanvas jalan kota bervektor, perbandingan lebar kendaraan dan lebar jalan terlihat estetis, logis, dan masuk akal.
Warna dasar dari kendaraannya saya atur string heksadesimal yang mempresentasikan crimson red. Nah, baru kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi yang menjadi inti pembuktian kompetensi grafika komputer project ini, yaitu fungsi statis pemrosesan transformasi geometri. Nah, fungsinya ada di sini ya. Nah, dari situ fungsi rotasi translate sengaja dideklarasikan menggunakan dekorator static method karena merupakan fungsi murni atau pure function ya, yang tidak mengubah keadaan internal inisiasi objek, melainkan murni menerima input koordinat lalu mengembalikan matriks terbaru ya, seperti dari sini. Nah, dapat diperhatikan pada blok perulangan for x, y in point. Disinilah letak pembuktian karena kami tidak memanggil pustaka transformasi bawaan seperti pygame, transform, atau numpy. Baris x rotation sama dengan x dikali cos underscore t min y kali sin t merupakan, dan di bawahnya ya, merupakan rumus penulisan kode langsung dari rumus perkalian matriks rotasi Cartesius yang sebelumnya kita bahas. Setelah nilai rotasi didapatkan, metode affine langsung menyimpan hasil operasi transaksi ox tambah x underscore rotation oy ditambah y underscore rot ke dalam list hasil tentunya. Agar tampilan visual simulasi tidak monoton dan memenuhi tuntutan detail tata kota yang logik, saya menambahkan fungsionalitas detail visual berlapis pada metode hitung detail kendaraan underscore word. Jelas di dalam metode ini saya mendefinisikan 4 subobjek polygon independen, sayap belakang rear wing ya, sayap belakang rear wing. Jadi mobil F1 yang dibuat itu memang benar-benar mirip seperti mobil F1 sungguhan. Dia ada rear wing, sayap depan front wing, garis strip bodinya strip kuning, dan ruang kemudi kokpit. Seluruh koordinat komponen pelengkap ini dihitung menggunakan pangkalan data koordinat lokal yang sinkron terhadap bodi utama. Ini detailnya. Setiap komponen detail ini kemudian dilempar ke dalam fungsi rotasi translate. Jadi dia akan melempar ke function ini yang sama secara bergantian menghasilkan sebuah struktur list of dictionary yang menyimpan array koordinat dunia nyata lengkap dengan properti warna isian fill serta warna garis tepi atau outline, karena seluruh pembentukan bodi mobil F1 beserta detailnya menggunakan representasi vektor murni. Maka ketika pengguna menggunakan fitur zoom in zoom out pada aplikasi peta, visual dari kendaraan ini dijamin akan tetap tajam, mulus, dan tidak akan mengalami pecah pixel atau kotak-kotak atau yang kita sebut aliasing. Selanjutnya next bakalan ngeliat gimana programnya itu, mobilnya itu terbentuk di zoom aman, beloknya itu mulus tanpa ada ngedrift sama sekali. Nah sekarang nih teman-teman, mari kita simulasikan bagaimana modul objek kendaraan vehicle.py ini berinteraksi secara dinamis di dalam ekosistem perulangan utama atau main runtime loop bersama dengan modul logika algoritma. Nih, kita jalankan dulu untuk gamenya ya. Python 3 main.py. Nah ini jadi layarnya kecil dulu dia, kita gedekan. Nah nampak nih petanya, saya zoom. Nah nih ketika bendera titik asal, ini titik asal ya,
titik asal dan bendera titik tujuan ini diletakkan pada peta, pengguna menekan tombol interaktif Start Track. Ya, Start Track ini, play ini, komponen program utama mengeksekusi perhitungan algoritma Dijkstra untuk memecahkan masalah pencarian rute terpendek. Algoritma Dijkstra mengembalikan sebuah struktur data terurut yang berisi daftar koordinat not spasial yang membentuk jalur lintasan aman di atas jalan kota. Ada berat guys gamenya. Oke. Sistem animasi kita dia tuh membaca list rute tersebut secara bertahap. Jadi yang pertama coba aktualisasi. Nah, oke. Yang pertama itu mobil mula-mula diletakkan pada posisi simpul pertama. Nah, kita asumsikan sebagai indeks ke 0. Sistem secara sigap melirik koordinat simpul target berikutnya pada indeks ke 1. Koordinat yang kedua, koordinat simpul saat ini dikirim sebagai argumen P underscore sekarang dan koordinat simpul dengan koordinat simpul depan sebagai P underscore target ke dalam fungsi hitung koordinat underscore word. Jadi fungsi transformasi geometri manual mengeksekusi perhitungan trigonometri sudut secara instan. Lihat sini. Secara instan ya, dalam hitungan milidetik, memutar seluruh komponen body dan detail F1 menghadap tepat ke arah simpul tujuan lalu merendernya ke layar komputer. Yang keempat, begitu koordinat mobil menyentuh area toleransi simpul target, indeks rute akan bergeser maju atau increment, posisi mobil saat ini diperbarui dan target pandangan beralih ke simpul selanjutnya. Kita lihat nih ya, kita melihat mobilnya bergerak. Dapat kita saksikan bersama pada layar demonstrasi aplikasi ya, ketika F-ban melewati persimpangan jalan yang miring atau diagonal nih, ataupun ya ini tikungan tajam nih. Nah, mobil berputar dengan sangat presisi, halus, bergerak logis selama seirama dengan garis jalan raya tanpa efek visual patah-patah ya, ataupun kesalahan arah hadap drifting. Cuma ini rada berat karena saya sambil rekaman. Oke, sumpah ini rada berat guys. Jadi mari kita nih uji ketahanan sistemnya dengan memicu fitur acak amap. Ketika peta tata kota dirubah total oleh sistem secara acak sehingga jalur jalan berbelok ke arah yang sepenuhnya baru ya pastinya, atau ketika posisi koordinat bendera tujuan dipindahkan ke lokasi terpencil, modul kendaraan ini terbukti 100% mampu beradaptasi secara dinamis tanpa adanya rute yang ditulis secara kaku, atau di kode yang kami tulis tidak ada hardcore pathways. Kita lihat di sini ya, coba kita acak peta, dia bakal menemukan rute yang baru ya, jelas. Kita acak lagi petanya, nah itu jalan, baru acak posisi juga bisa, nih acak posisinya. Nah, hal ini teman-teman membuktikan bahwa visualisasi grafis yang dibangun telah berhasil menyajikan penyelesaian kasus secara tuntas, valid, memenuhi kaidah logika dunia nyata dan sesuai dengan seluruh standar indikator dari tugas dari mata kuliah ini. Nah, sebelum ditutup saya tunjukkan aja posisi objek deh. Ini kita jalan, dia belokannya pokoknya mulus, dan ini kan lingkaran nih sedang mulus. Oke, websitenya saya pokoknya seperti ini ya, beloknya udah mulus, dan inilah semua itu hasil dari implementasi matematika yang saya paparkan dari awal. Oke teman-teman, sebagai penutup dari modul saya ini vehicle.py ya, implementasi teoritis transformasi geometri manual ini terbukti ya memberikan performa rendering yang optimal dan akurasi visual yang tinggi ya.
Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Afrialdi dengan NIM 24010200058. Nah, di sini saya bertanggung jawab untuk modul pathfinding, yang dimana di pathfinding ini saya ditugaskan untuk menentukan titik start dan finish pada jalan, mencari jalan terdekat, membuat virtual node, dan menjalankan algoritma Dijkstra untuk menemukan rute terpendek berdasarkan bobot edge. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi yang ada di source code ini. Yang pertama itu ada import random, yang dimana import random ini digunakan untuk simulasi penempatan titik acak pada jalan. Nah, selanjutnya itu ada import math, yang dimana import math ini digunakan untuk perhitungan geometris akar, kuadrat, jarak, hipotenusa. Selanjutnya itu ada hypoheap, yang dimana hypoheap ini menyediakan struktur data binary heap atau priority queue. Ini krusial agar Dijkstra berjalan dengan cepat saat mengambil node dengan jarak terdekat. Selanjutnya itu ada import time, yang dimana import time ini digunakan untuk menghitung performa waktu eksekusi secara presisi menggunakan time.perf underscore counter. Nah, selanjutnya terkait ini ada kelas pathfinding, yang dimana di pathfinding ini ada static method. Nah, static method ini fungsinya adalah fungsi statik yang bisa dipanggil tanpa perlu membuat objek dari kelas pathfinding ini sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu ada penghitungan jarak, di mana menghitung jarak auxiliate ini atau garis lurus antar titik A dan titik B menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya itu saya akan membahas terkait proyeksi titik ke ruas jalan edge, di mana di bagian ini berfungsi mencari titik terdekat pada sebuah garis jalan ketika pengguna melakukan klik di map. Nah, di sini ada static method, yang dimana ini merupakan untuk menerima poin koordinat mouse serta A dan B, atau ujung dari segmen jalan atau edge. Vx, Vy merupakan vektor dari titik A ke titik B. Panjang 2. Jika panjang 2, maka kuadrat dari panjang jalan AB. Jika terlalu pendek mendekati 0, langsung kembalikan ke titik A. Ini. Nah, selanjutnya itu ada T. T itu merupakan rasio proyeksi menggunakan dot product, yang dimana nilainya dibatasi antara 0.0 yang tepatnya di A hingga 1.0 tepatnya di B menggunakan max dan min. Ini memastikan titik proyeksi supaya tidak kebablasan keluar dari garis jalan. Nah, selanjutnya untuk mengembalikan koordinat hasil proyeksi XY dan nilai rasio T. Selanjutnya pada bagian def buat pick dari edge yang ini merupakan untuk membuat dictionary informasi titik yang dipilih secara pick, menghitung koordinat asli berdasarkan rasio T, dan menyimpan edge key diurutkan dengan min dan max agar jalan dua arah antara A ke B atau B ke A dikenali sebagai satu segmen yang sama. Nah, selanjutnya pada bagian div cari jalan terdekat, di sini melakukan looping ke semua edge atau jalan di map untuk mencari jalan mana yang paling dekat dengan posisi kursor mouse. Jarak terpendek disimpan di base disk. Ini di sini kalau jarak terpendek. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian ketiga, yaitu core algoritma Dijkstra murni. Nah, fungsi ini
adalah implementasi standar di Dijkstra, yang dimana ini berfungsi untuk mencari rute terpendek. Nah, untuk jarak ini merupakan kamus untuk menyimpan jarak terpendek dari start. Nah, lalu ke node lainnya atau diinisialisasi dengan 0.0 untuk start. Selanjutnya itu ada asal, yang dimana asal ini dia menyimpan jejak atau parent node untuk rekonstruksi jalur atau rute. Selanjutnya itu ada heap. Nah, heap ini merupakan antrean prioritas yang berisi tuple, yang dimana menghitung jarak underscore sekarang dan node. Selanjutnya itu ada visit. Nah, di visit ini set untuk mencatat node yang sudah diproses supaya tidak diolah 2 kali datanya, node-nya. Selanjutnya pada bagian wheel heap. Nah, wheel heap ini mengambil node dengan disk now paling kecil. Jika node sudah pernah dikunjungi, maka lewati. Jika belum dimasukkan, maka ke visit ini. Nah, jika node yang diambil adalah finish, maka pencarian diberhentikan atau optimasi awal. Selanjutnya pada bagian for tetangga ini, dia melakukan proses relaksasi, yaitu mengecek semua tetangga dari node aktif. Nah, jika jarak baru lebih kecil dari jarak yang tercatat sebelumnya di objek, maka perbarui data jarak dan asal, lalu masukkan node tetangga tersebut ke dalam heap. Selanjutnya bagian if finish. Nah, di if finish ini jika terjadi finish tidak ada di jarak, maka artinya jalan buntu atau tidak terhubung. Nah, jika terhubung, maka lakukan backtracking atau mundur menggunakan data asal dari finish sampai kembali ke start. Terakhir, rute di reverse agar urutannya menjadi dari start ke finish. Selanjutnya pada bagian keempat itu bagian manajemen node virtual, yang dimana fungsi pembantu ini untuk memotong segmen jalan asli dan menyisipkan node baru di tengah-tengahnya secara temporer. Pada bagian dev peak virtual ini, dia mengambil edge asli A, B, tempat titik virtual berada. Nah, dia akan menghitung jarak dari titik klik ke node ujung dan ke node ujung B. Selanjutnya pada bagian div route virtual, di sini dia akan menentukan indeks untuk node virtual baru. Selanjutnya membuat salinan struktur data node dan graf asli agar manipulasi titik virtual tidak merusak data peta. Selanjutnya itu pada bagian self hubungan ini, dia menghubungkan kedua titik virtual ke dalam graf sementara, sehingga kasusnya itu jika start dan finish berada pada ruas jalan yang sama, maka buat jalur langsung atau direct di antara kedua node virtual tersebut agar algoritma tidak perlu memutar jauh lewat node ujung jalan. Selanjutnya pada bagian if tampilan analisis, di sini jika parameter tampilan analisis bernilai true, maka fungsi analisis performanya dijalankan. Nah, jika memanggil fungsi di Dijkstra utama menggunakan grep sementara. Selanjutnya mengonversi deretan indeks node menjadi koordinat nyata, lalu menghitung total panjang rute menggunakan fungsi sum atau sum penjumlahan. Selanjutnya output analisis dan simulasi acak, dan pada bagian ini
Ini merupakan hanya fungsi utilitas untuk mencetak data statistik eksekusi algoritma ke terminal seperti jumlah not v, HE, operasi heap, dan waktu eksekusi. Nah, selanjutnya pada bagian def random ini fungsi ini berguna untuk simulasi atau testing fitur. Mungkin tombol acak di aplikasi yang kami buat ini. Selanjutnya melakukan perulangan hingga batas percobaan untuk memilih 2 jalan secara acak. Meletakkan titik start atau finish acak di sana. Mencari rute virtualnya dan mengembalikan rute terbaik yang memenuhi kriteria. Nah, selanjutnya itu fungsi analisis kompleksitas eksperimental. Nah, fungsi ini identik dengan fungsi Dijkstra sebelumnya, namun disisipkan counter atau hitungan variabel. Untuk melacak apa saja yang terjadi di balik layar komputer selama algoritma berjalan. Nah, selanjutnya ini bagian div analisis kompleksitas Dijkstra. Pada bagian ini div analisis kompleksitas Dijkstra ini akan mencatat waktu awal lalu jumlah edge ini akan menghitung total tetangga lalu dibagi 2 karena grep tidak berarah atau bolak-balik dihitung 2 kali. Selanjutnya pada bagian operasi pop heap, push heap, operasi relaksasi, not dikunjungi. Ini merupakan inisiasi variabel penghitung atau counter untuk mengukur karakteristik performa secara nyata. Setiap kali program melakukan heap pop, heap push, visit, atau perulangan tetangga, variabel-variabel ini akan bertambah. Nah, selanjutnya pada bagian waktu selesai ini dia mencatat waktu akhir dan mengembalikan seluruh data statistik dalam bentuk dictionary, yang dimana notasi Big O yang ditulis di akhir merupakan representasi batas atas teoristik dari performa struktur data binary heap pada algoritma Dijkstra. Nah, secara garis besarnya pencarian node terdekat secara real time dengan bantuan fungsi proyeksi titik ke segmen. Sistem tidak membatasi pengguna untuk memilih titik start dan finish hanya pada persimpangan atau node asli. Pengguna bisa memilih titik di mana saja di sepanjang jalan atau garis map. Nah, pengguna konsep virtual node untuk menjaga integritas data peta utama, kode ini membuat graf tier 1 sementara. Titik awal yang dan akhir diubah menjadi node virtual yang disisipkan ke dalam jalan terdekat. Setelah rute ditemukan, maka graf sementara ini akan dibuang sehingga peta asli tidak rusak. Nah, untuk struktur data yang optimal, penggunaan modul heap ini atau priority queue ini memastikan bahwa pencarian rute berjalan dengan performa maksimal, yaitu dengan kompleksitas waktu teoristis. Hal ini membuat algoritma mampu menemukan rute terpendek secara instan, bahkan pada peta ratusan hingga ribuan node sekalipun. Nah, pada fitur analisis performa, adanya fungsi eksperimental untuk menghitung operasi push, pop, dan waktu eksekusi sangat berguna untuk melakukan debugging serta memantau seberapa efisien algoritma bekerja saat menangani rute yang kompleks. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjalankan program ini dengan menjalankan modul main ini. Nanti saya akan menjelaskan terkait petanya, yang dimana di tugas ini saya membuat fitur acak posisi. Baik, kita jalankan saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian mapnya. Nah, dimana di sini kita awalnya bisa mengacak posisi objek, yang dimana di sini ada fitur acak posisi dan objek. Nah, kita coba tekan acak posisi dan objek. Kita lihat rute-rute baru bermunculan secara bergantian di layar. Ketika fitur acak ini diaktifkan, program akan melakukan 3 langkah otomatis di belakang layar dalam hitungan milidetik. Yang pertama itu pemilihan jalan secara acak. Nah, sistem memilih 2 ruas jalan secara acak dari seluruh jaringan peta yang ada. Satu untuk titik keberangkatan, start,
dan 1 untuk titik tujuan atau finish. Langkah kedua itu validasi jarak batas minimum. Nah, sistem menerapkan aturan cerdas jarak antara titik start dan finish tidak boleh terlalu dekat, minimal 300 piksel. Nah, jika komputer secara acak memilih titik yang bersebelahan, sistem otomatis membatalkan dan mencari titik lain agar simulasi rute tetap menantang dan terlihat jelas oleh audiens. Langkah ketiga itu kalkulasi rute otomatis, di mana setelah 2 titik ideal ditemukan, sistem langsung menancapkan node virtual di kedua jalan tersebut dan memerintahkan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendeknya. Nah, mengapa fitur acak ini sangat penting untuk dipresentasikan? Nah, di sini fitur acak ini dapat membuktikan 2 hal. Yang pertama itu konsistensi algoritma. Nah, aplikasi ini tidak hanya sukses mencari rute pada 1 atau 2 titik yang sudah diatur manual atau hardcode, melainkan terbukti tangguh dan sukses menemukan rute di kombinasi titik manapun di dalam peta. Nah, kecepatan komputer kita bisa melihat sendiri di layar ketika setiap kali posisi dia acak, rute baru langsung terbentuk secara instan tanpa adanya jeda atau lagging. Ini membuktikan efisien performa dari struktur data probability GW yang kami gunakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait fitur acak posisi dan objek. Mungkin untuk modul berikutnya atau fitur berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diparan Siombing dengan NIM 2401020090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kamera dalam proyek simulasi peta ini. Nah, kalau kita perhatikan, saat kita menjalankan aplikasinya, kita bisa melakukan zoom in, zoom out, menggeser peta ke segala arah, dan mengklik untuk menentukan titik awal dan titik akhir. Nah, semua interaksi ini ada karena diatur oleh salah satu file, yaitu kamera.py. Dan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, pertama-tama ini merupakan isi dari kode kamera.py. Di kelas kamera, pertama-tama ada fungsi init. Nah, di fungsi init ini merupakan konstruktor atau fungsi yang pertama kali dijalankan ketika objek kamera dibuat. Fungsi ini bertugas untuk melakukan seluruh proses inisialisasi yang dibutuhkan agar kamera dapat bekerja dengan baik. Di dalamnya disimpan referensi ke kanvas sebagai area tampilan, objek aplikasi utama, ukuran dunia atau peta yang akan ditampilkan, nilai zoom awal, batas minimum dan maksimum zoom, serta posisi awal kamera. Selain itu, fungsi ini juga menghubungkan berbagai event, seperti scroll mouse untuk zoom dan perubahan ukuran jendela untuk resize. Selanjutnya ada fungsi walk to screen. Nah, di fungsi walk to screen ini, fungsi ini digunakan untuk mengubah koordinat yang berada di dunia simulasi menjadi koordinat yang dapat ditampilkan pada layar. Dalam simulasi peta, setiap objek seperti jalan, kendaraan,
dan bangunan memiliki posisi asli pada world coordinate. Namun, posisi tersebut tidak bisa langsung digambar ke layar karena layar hanya menampilkan sebagian area dari dunia simulasi. Oleh karena itu, fungsi ini menghitung posisi baru berdasarkan letak kamera dan tingkat zoom yang sedang digunakan. Selanjutnya ada fungsi screen to world. Nah, fungsi screen to world ini merupakan kebalikan dari fungsi sebelumnya. Fungsi ini digunakan untuk mengubah koordinat layar menjadi koordinat dunia. Hal ini sangat penting untuk mendukung interaksi pengguna, terutama saat melakukan klik pada peta. Ketika pengguna mengklik sebuah titik di layar, sistem sebenarnya hanya mengetahui posisi kursor pada layar, bukan posisi sebenarnya pada dunia simulasinya. Nah, melalui fungsi ini, posisi klik tersebut diterjemahkan kembali ke koordinat dunia, sehingga program dapat mengetahui objek atau lokasi mana yang sedang dipilih oleh pengguna. Nah, fungsi ini menjadi dasar bagi seluruh mekanisme interaksi yang melibatkan mouse. Selanjutnya ada fungsi Dev World to Screen. Nah, di fungsi ini digunakan untuk mengubah sekumpulan titik koordinat dunia menjadi koordinat layar dalam satu proses. Fungsi ini sangat berguna ketika sistem harus menggambar objek yang terdiri dari banyak titik, seperti jalan, jalur kendaraan, area wilayah, atau bentuk poligon lainnya. Dibandingkan memanggil fungsi konversi satu persatu, fungsi ini membuat proses menjadi lebih efisien dan lebih mudah dikelola. Hasil akhirnya berupa daftar koordinat yang siap digunakan oleh kanvas untuk menggambar objek secara langsung. Selanjutnya ada fungsi Rect World to Screen. Nah, di fungsi Rect World to Screen, fungsi ini berfungsi untuk mengubah sebuah area berbentuk persegi panjang dari world coordinate menjadi screen coordinate, atau dari koordinat dunia menjadi koordinat layar. Fungsi ini biasanya digunakan untuk objek yang memiliki bentuk dasar persegi panjang, seperti bangunan atau zona tertentu. Dengan melakukan transformasi terhadap kedua titik sudut persegi panjang, sistem dapat menampilkan objek tersebut pada posisi yang benar meskipun pengguna sedang melakukan zoom atau panning pada peta, atau bisa dibilang pergeseran pada peta. Selanjutnya ada fungsi scale. Nah, di fungsi scale ini, fungsi ini digunakan untuk menyesuaikan ukuran suatu objek berdasarkan tingkat zoom yang sedang digunakan oleh kamera. Ketika kita melakukan zoom in, objek seharusnya terlihat lebih besar. Dan ketika kita melakukan zoom out, objek akan terlihat lebih kecil. Fungsi ini menangani proses perhitungan tersebut secara otomatis. Selain itu, fungsi ini juga menyediakan batas minimum dan maksimum agar ukuran objek tidak menjadi terlalu kecil, hingga menghilang atau terlalu besar hingga mengganggu tampilan. Dengan adanya fungsi ini, ukuran visual objek tetap proporsional terhadap tingkat pembesaran layar. Selanjutnya, ada fungsi scale font. Nah, pada fungsi scale font, fungsi ini memiliki tujuan yang mirip dengan fungsi scale, tapi secara khusus digunakan untuk ukuran teks atau font. Jadi, saat pengguna memperbesar tampilan peta, ukuran tulisan juga perlu diperbesar agar tetap mudah dibaca. Sebaliknya, saat pengguna memperkecil tampilan, ukuran teks perlu diperkecil agar tidak mendominasi layar. Fungsi ini memastikan bahwa teks selalu memiliki ukuran yang sesuai dengan kondisi zoom saat itu, sekaligus menjaga agar ukurannya tidak terlalu kecil atau terlalu besar melalui batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Berikutnya ada fungsi zoom wheel. Nah, di fungsi zoom wheel ini sebelumnya dipanggil di bagian konstruktor. Nah, zoom wheel. Pada fungsi ini,
Fungsi ini bertanggung jawab mengatur seluruh proses zoom ketika pengguna melakukan scroll pada mouse. Ketika scroll terjadi, fungsi ini akan menentukan apakah pengguna ingin melakukan zoom in atau zoom out. Salah satu hal yang menarik dari implementasi fungsi ini adalah kemampuannya mempertahankan fokus zoom pada posisi kursor. Artinya titik yang sedang ditunjuk oleh mouse akan tetap berada di area yang sama setelah proses zoom dilakukan. Mekanisme ini membuat navigasi terasa lebih natural dan mirip dengan aplikasi peta modern seperti Google Maps. Setelah proses zoom selesai, fungsi ini juga akan memperbarui tampilan agar seluruh objek digambar ulang sesuai tingkat pembesaran yang baru. Selanjutnya ada fungsi Start Pen. Untuk fungsi Start Pen ini dijalankan ketika pengguna mulai melakukan proses panning atau menggeser tampilan peta. Pada tahap ini, sistem belum mengubah posisi kamera, melainkan hanya menyimpan informasi awal yang diperlukan untuk proses pergeseran. Data yang disimpan meliputi posisi awal mouse dan posisi awal kamera. Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung sejauh mana kamera harus digeser ketika pengguna melakukan drag pada mouse. Selanjutnya ada fungsi Do Pen. Nah, pada fungsi Do Pen, fungsi ini merupakan fungsi yang menangani proses pergeseran kamera secara langsung. Ketika pengguna menahan tombol mouse dan menggerakkannya, fungsi ini akan menghitung selisih posisi antara titik awal dan posisi mouse saat ini. Selisih tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui posisi kamera, sehingga tampilan peta bergeser mengikuti gerakan pengguna. Dengan adanya fungsi ini, pengguna dapat menjelajahi area peta yang luas tanpa harus mengubah posisi objek sebenarnya di dalam dunia simulasi. Setelah posisi kamera diperbarui, seluruh tampilan akan dirender ulang agar perubahannya langsung terlihat. Selanjutnya ada fungsi reset kamera. Nah, fungsi ini juga dipanggil di konstruktor. Nah, pada fungsi reset kamera, fungsi ini digunakan untuk mengembalikan kamera ke kondisi awal yang telah ditentukan oleh sistem. Pada implementasi ini, kamera akan dikembalikan ke tingkat zoom normal dan diposisikan ke tengah area peta. Fungsi ini biasanya dipanggil saat aplikasi pertama kali dijalankan agar pengguna langsung mendapatkan tampilan yang seimbang terhadap keseluruhan peta. Selain itu, fungsi ini juga dapat digunakan sebagai mekanisme pemulihan. Ketika posisi kamera sudah terlalu jauh bergeser atau tingkat zoom sudah tidak sesuai. Selanjutnya ada fungsi on resize. Nah, pada fungsi on resize, fungsi ini dijalankan ketika ukuran jendela aplikasi berubah. Baik karena kita melakukan zoom out atau zoom in, ataupun saat kita mengubah bentuk jendelanya atau window-nya. Perubahan ukuran window atau jendela akan mengaruhi area yang terlihat oleh kamera, sehingga sistem perlu melakukan penyesuaian. Fungsi ini memastikan bahwa posisi kamera tetap valid dan seluruh objek dirender ulang agar tampilan tetap konsisten setelah proses resize terjadi. Dan terakhir ada fungsi klaim kamera. Nah, pada fungsi klaim kamera ini, fungsi ini berperan sebagai sistem pembatas pergerakan kamera. Tanpa fungsi ini, pengguna dapat menggeser kamera keluar dari area peta sehingga muncul ruang kosong yang seharusnya tidak dapat dilihat. Fungsi ini terus-menerus memeriksa apakah posisi kamera masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Jika posisi kamera melewati batas dunia simulasinya, maka nilainya akan disesuaikan kembali ke rentang yang valid. Dengan demikian, kita hanya dapat melihat area yang memang termasuk ke dalam peta, sehingga navigasinya menjadi lebih rapi dan terkontrol. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vito Endriansa dengan NIM 2401020084. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kontribusi saya terhadap proyek kali ini, yang dimana saya lah yang membuat modul app simulasi dan juga modul main. Nah, pada modul app simulasi ini dia tidak menulis ulang algoritma Dijkstra dan juga tidak menghitung kurva Bezier. Nah, melainkan app simulasi ini akan tahu kapan ia akan memanggil modul-modul yang telah dibuat sebelumnya dengan data yang tepat dan urutan yang benar. Nah, pertama ini kita masuk saja ke modul app simulasi. Nah, yang pertama di sini ada fungsi init, fungsi pertama yang dimana fungsi init ini merupakan aplikasi pertama kali bernafas. Fungsi ini mengikat objek window TK Inter dan membangun ruang render grafis berupa TK Canvas ini. Nah, yang dimana ini saya menginisiasikan membuat dengan ukuran 1366 dikali 768 pixel. Nah, di sini juga ada bagian paling krusial pada modul ini merupakan teknik teknik object composition, yang dimana saya memanggil modul-modul yang telah dibuat teman saya sebelumnya dan menginisiasikannya pada app simulasi ini. Selanjutnya ini ada self canvas blind ini sebagai fungsi perangkap sinyal interaksi klik mouse. Nah, ini mana yang akan dijelaskan pada fungsi di bawah. Selanjutnya di sini ada setup UI. Nah, pada setup UI ini udah ada belum ya? Oh iya, ada. Pada setup UI ini berfungsi sebagai membuat bisa dibilang di sini membuat button pada yang di bawah ini. Membuat UI-nya lah kanvas, berupa kanvas seperti warna play ini berwarna hijau, ajak data kota berwarna kuning, biru, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada fungsi pause animasi. Nah, fungsi pause animasi ini bertanggung jawab menghentikan perulangan grafis secara aman. Pada baris ini, if self animasi ID, dan itu self root after name cancel dengan parameter self animasi ID, yang dimana self animasi ID sama dengan none. Nah, fungsi ini sangat krusial dalam manajemen memori aplikasi, yang dimana jika antrean frame di sistem operasi tidak dibatalkan secara eksplisit saat animasi dihentikan sementara, nah maka itu akan terjadi penumpukan atau callback stacking yang dapat memicu kebocoran memori yang akan membuat aplikasi menjadi freeze ataupun hang. Serius. Selanjutnya ada toggle mode rute. Jadi mana fungsi toggle mode rute ini mengontrol keadaan atau state logika navigasi kurir. Saat mode diubah dari rute standar tunggal menjadi multi tujuan, kita sengaja melakukan pembersihan total terhadap struktur data rute lama, koordinat lama. Langkah ini wajib dilakukan untuk menjamin validitas data navigasi yang baru, sehingga algoritma Dijkstra tidak salah membaca koordinat titik referensi koordinat lama saat pengguna memulai rute baru di atas peta. Selanjutnya ini ada fungsi haluskan sudut rute, yang dimana ini merupakan membuat kecerdasan estetika buat gerakan mobilnya. Nah, rute mentah hasil kalkulasi algoritma Dijkstra murni itu berupa patahan kaku 90 derajat di setiap persimpangannya. Nah, untuk membuatnya lebih membuat dia lebih rapi dan terstruktur gitu. Di sini kami menerapkan dua konsep matematika grafika komputer. Yang dimana pertama itu ada resampling jalur untuk memecah jarak yang terlalu jauh menjadi koordinat kecil yang seragam. Lalu ada smoothing pace yang berbasis check-in algoritma untuk menghitung rata-rata posisi koordinat tetangga. Nah, hasil rekonstruksi geometri ini yang membuat lintasan kaku yang sebelumnya dihasilkan algoritma Dijkstra itu menjadi lintasan yang halus mirip seperti lintasan balap sirkuit nyata. Nah, di sini merupakan implementasi phase smoothing yang menggunakan check-in algorithm. Nah, yang dimana
Ini merupakan melakukan iterasi sebanyak 4 kali. Di setiap iterasinya, posisi di setiap titik diratakan berdasarkan rata-rata berbobot tetangganya dengan komposisi formula berikut ini. Yaitu posisi sama dengan 75% titik asal ditambah 25% titik tujuan tetangga. Selanjutnya ini ada fungsi hitung root. Nah, fungsi hitung root ini mengkoordinasikan pencarian jalan terpendek dengan memanfaatkan modul pathfinding. Nah, hal yang paling istimewa di sini itu array menyimpan total akumulasi jarak dari garis start menuju titik-titik kecil sepanjang lintasan kurva halus. Yang dimana struktur data kumulatif ini nantinya bertindak sebagai jangkar referensi utama bagi mobil untuk menentukan posisi koordinat pastinya saat bergerak melaju di sepanjang simulasi. Nah, selanjutnya ada posisi mobil saat ini. Nah, ini merupakan fungsi yang mengimplementasikan teknik dasar animasi komputer yaitu LIRP. Nah, fungsi komputer LIRP ini melalui pencarian segmen aktif array jarak kumulatif yang dapat diterapkan rumus matematikanya. Pada koordinat segmen tersebut, mobil dapat bergeser secara konstan dari suatu koordinat menuju koordinat berikutnya seiring bertambahnya waktu tanpa mengalami efek lompatan visual yang patah. Jadi itu akan smooth mobilnya, melaju smooth. Nah, ini nih yang kita bahas sebelumnya pada di atas. Yang Canvas Bind kalau nggak salah ya. Ya, Canvas Bind. Nah, ini merupakan fungsi def on press kiri dan on drag kiri. Nah, yang dimana jika press kiri ini dia akan menentukan titik awal. Nah, pada fungsi on drag kiri ini dia akan melakukan drag. Nah, gimana sih kan sama-sama tekan klik kiri. Nah, kita coba di sini. Nah, ini klik kiri. Nah, gimana sih drag? Nah, kalau drag dia itu namanya kayak memberi toleransi 5 pixel lah gitu, sekitar 5 pixel. Sini saya menerapkan 5 pixel agar itu akan diinput seperti drag. Nah, ini kita contoh. Kita tekan aja tanpa bergerak itu akan diinisiasikan sebagai pembentukan titik awal. Jika kita tekan, kita bergerak sekitar 5 pixel, maka itu akan diinisiasikan sebagai drag kamera. Begitu juga pada yang ini, namun ini berbeda klik kanan, yang dimana klik kanan ini merupakan titik akhir. Dan sama juga menggunakan toleransi 5 pixel. Selanjutnya ini ada fungsi on mouse move. Nah, fungsi on mouse move ini memberikan umpan balik visual secara instan sebelum pengguna melakukan klik. Setiap kali mouse bergeser, koordinat layar monitor langsung dikonversi menjadi koordinat dunia melalui modul kamera. Lalu diproyeksikan ke segmen jalan terdekat untuk menggambar cincin indikator penempatan rute secara responsif sebelum pengguna menempelkan bendera rutenya, yang dimana bendera titik awal dan titik akhir. Selanjutnya pada fungsi toggle play, ini merupakan berperan sebagai saklar binar utama kendali simulasi. Nah, fungsi ini dilengkapi sistem proteksi data yang dimana loop animasi tidak akan diizinkan berjalan apabila struktur data array ini kosong. Hal ini penting untuk terjadinya error fatal saat mobil mencoba membaca koordinat yang belum dibuat. Nah, pada ini ada fungsi acak posisi yang dimana fungsi acak posisi ini mesimulasikan skenario perjalanan kurir secara instan tanpa merusak tata letak arsitektur bangunan yang sudah ada. Nah, seperti fungsi ini menempatkan mobil Evan
jalan yang lain, dan lalu memaksa sistem menavigasikan melakukan kalkulasi rute secara otomatis. Misalnya ini, acak posisi awal yang awalnya dia akan di sini, dia akan berpindah ke ruas jalan yang lain. Nah, selanjutnya itu ada update view, yang dimana ini merupakan jantung dari konsep procedural content generation, yang dimana merupakan fitur random map. Nah, ini ketika diaktifkan, fungsi ini merombak total matriks spasial kota mulai dari ruas jalan, bangunan. Nah, lalu itu akan dibuat baru dengan kedekatan navigasi baru yang disusun ulang dalam memori dinamis oleh modul map generator. Sehingga hasil map yang baru itu akan unik. Selanjutnya ada fungsi render semua. Nah, fungsi render semua ini bertugas sebagai mesin grafis pipeline pada aplikasi ini. Fungsi ini menerapkan teknik layer by layer, yang dimana layer pertamanya itu merupakan latar belakang gerak pada seluruh layar, yang dimana ini dengan warna ini, dan mendefinisikan ujung dunia atau ujung peta nih. Lalu pada layer kedua itu ada objek-objek kota seperti taman, bangunan, dan lain-lain yang dibuat dengan drop shadow ke kanan bawah. Lalu pada layer ketiga ini akan dibuatnya ruas-ruas jalan yang dimana dibagi menjadi dua kali. Yang pertama membuat ruas jalan sebesar lebar 60 unit sebagai badan jalan, dan di tengah-tengahnya ada garis putus sebagai marka jalan. Lalu pada layer keempat di sini itu merupakan highlight rute aktif yang berwarna kuning sebagai penanda jalur dan titik awal dan titik akhir. Lalu selanjutnya ada layer kelima merupakan merupakan tanda bendera titik start dan titik finish. Lalu yang terakhir merupakan visual kendaraan belum yang terakhir, maaf. Yang terakhir itu merupakan yang keenam, ada visual kendaraan. Lalu yang terakhir itu merupakan HUD yang ada di pada objek kiri atasnya, yang dimana kita zoomnya seberapa baik kita zoom, dan not dan distance yang akan kita tempuh. Nah, ini fungsinya nih. Seperti marka start finish pertama-tama. Ini ruas jalan. Ini yang membuat shadow bangunan. Nah, lalu ini seperti yang membuat background awalnya. Oke, dan ini membuat yang objek di kiri atas. Lalu, nah pada ini ada fungsi terakhir, itu merupakan fungsi animasi loop. Fungsi animasi loop ini mengimplementasikan arsitektur konsep game loop dengan memanfaatkan metode asinkronus pada pada kode yang dimana fungsi ini akan menjadwalkan pemanggilan dirinya sendiri secara rekursif setiap 20 milisecond atau milidetik. Nah, penjadwalan konstan ini berhasil memproduksi animasi stabil sekitaran 50 fps dan menciptakan fitur ilusi pergerakan mobil F1 yang melaju mulus pada kota spasial ini. Nah, mungkin itu saja sih pembahasan bagi modul app simulasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke main. Sebenarnya main ini nggak perlu banyak dijelasin sih. Kalau main ini sepertinya lebih ke badan yang akan menjalankan semua semua modul yang telah dibuat, seperti kayak pemanggilan. Nah, sekarang kita melakukan demo program. Udah ada ya. Nah, seperti yang bisa, kita ulang aja. Main Python 3, main BP. Nah, pada ini muncul akan melakukan langsung ke zoom gitu. Nah, jika ini kita bisa unzoom, dan ini merupakan map yang telah di generate. Lalu di sini kita bisa play. Nah, lalu ini akan
berjalan dari titik awal ke titik akhir menggunakan algoritma Dijkstra. Pencarian jalan terpendek, rute terpendek. Selanjutnya ini ada fitur reset kamera yang akan melakukan zoom ke tengah lagi. Lalu di sini ada objek posisi dan objek. Ini akan melakukan uh, titik awal titik akhir secara acak. Lalu di sini ada acak tata kota, yang dimana ini kan melakukan secara acak kota spasial ini, yang akan setiap kita tekan itu kan unik. Nah, lalu unik kita. Nah, yang seperti saya bilang yang pada klik mouse tadi, pada ini ada jika kita klik kiri dan bergerak 5 pixel, maka itu akan di drag. Begitu juga klik kanan. Namun, kita tekan gini aja, itu akan menjadi titik awal. Dan kita tekan klik kanan, akan titik akhir. Ini kita play ya. Nah, sampai. Oke, baiklah berikut saja penjelasan modul app simulasi dan main yang kontribusi yang saya buat beserta demo programnya. Sebelum penutupan, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima. Nah, pada analisis kompleksitas algoritma Dijkstra ini kita memahami efisiensi waktu dan ruang dalam pencarian jalur terpendek. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu menunjukkan jumlah operasi yang dilakukan algoritma terhadap banyaknya data nih yang diproses pada Dijkstra. Efisiensi yang sangat tergantung pada struktur data QW yang formula utamanya itu 0 V plus I log V, di mana V adalah jumlah node dan E adalah jumlah sisi jalan. Tahap 1 itu ada operasi pada node, yang dimana node ini mengunjungi setiap node dimasukkan ke dalam heap sebanyak satu kali. Operasi heap push membutuhkan 0 log V. Mengambil node terdekat, operasi heap pop dilakukan maksimal sebanyak jumlah node. Ini juga membutuhkan 0 log V. Total operasi node 0 log log V. Tahap kedua itu relaksasi edge, yang dimana pemeriksaan sisi E. Setiap sisi atau edge akan diperiksa untuk mencari jalur yang lebih pendek atau relaxation. Setiap update jarak melakukan heap push. Operasi ini membutuhkan 0 log V, dilakukan sebanyak E kali. Nah, total kompleksitas waktu yang dimana penggabungan proses antara 0 V log V plus 0 I log V yang disederhanakan menjadi 0 V plus E log V. Nah, simulasi perhitungannya itu misalkan kita memiliki graf dengan parameter vertex nih, nilainya 100, deskripsinya jumlah lokasi atau persimpangan, parameter edge nilainya 300, jumlah jalan penghubung, parameter log V log 2 100, yang dimana nilainya tak terhingga 6,64, tingkat kedalaman struktur heap. Jadi total operasinya itu nilainya tak terhingga 2656 dengan deskripsi sebagai 100 tambah 300 kali 664. Selanjutnya itu ada kompleksitas ruang atau space, yang dimana kompleksitas ruang ini menunjukkan jumlah memori yang digunakan oleh struktur data dalam algoritma. Yang pertama itu ada agency list, yang dimana menyimpan sebuah node dan sisi. Yang kedua itu ada heap visit, yang dimana menyimpan node yang diproses. Yang ketiga itu ada disk dan parent, yang dimana berfungsi sebagai menyimpan hasil akhir rute. Nah, hasil analisis dominasi memori itu dipegang oleh agency list, yang dimana dengan rumus 0 V plus E itu sebagai dominan dia. Nah, jadi kesimpulannya itu algoritma Dijkstra dengan priority QW sangat efisien karena proses jarak terkecil bersifat logaritmik, bukan linear. Nah, selanjutnya saya akan membahas singkat terkait source code dan mencoba menjalankan serta menjelaskan hasil dari kode yang saya jalankan tersebut, seperti jumlah edge,
seperti waktu eksekusi dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan secara singkat namun mudah dipahami gitu. Nah, baik, di sini di modul pathfinding yang akan saya jelaskan fungsi analisis dari kompleksitas. Nah, pada bagian ini dev tampilan hasil analisis dan dev analisis kompleksitas di Dijkstra. Nah, pada bagian ini kita akan menganalisis kompleksitas performa. Sebagai mahasiswa teknik informatika nih, kita tidak hanya ingin programnya berjalan lancar aja, tapi juga harus bisa seberapa efisien kodenya. Nah, di sini kan terdapat fungsi dev tampilan hasil analisis. Nah, fungsi ini cara kerjanya itu mengcloning di Dijkstra, tetapi ditambahkan counter internal untuk menghitung seberapa banyak operasi push, heap, pop heap, dan relaksasi edge yang terjadi saat pencarian rute berlangsung. Nah, kita juga menggunakan time per counter yang berfungsi untuk mengukur waktu eksekusi real satuan detik. Jadi dari hasil kalkulasi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa karakteristik performa struktur data graf kita secara teoritis dan praktis. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung melakukan menjalankan programnya untuk hasil analisis dia menggunakan jalur yang mana, dia melewati node apa, dan waktu eksekusi serta kompleksitas waktunya. Mungkin kita jalankan program mainnya. Nah, di sini sudah berjalan untuk map dari kami, yang dimana di sini kita bisa melakukan acak tata kota, mengacak bentuknya, dan di sini juga kita bisa melakukan acak posisi dan objek. Nah, kita akan mencoba melakukan play. Nah, setelah ini saya akan membahas terkait karakteristik ukuran graf atau peta yang kita jalankan. Baik, kita balik saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, di Visual Studio Code ini kita mendapat output dari program yang kita jalankan. Nah, yang dimana di sini output yang dikeluarkan itu analisis kompleksitas di Dijkstra. Nah, dia melalui jumlah node atau V yang dimana 2984. Nah, ini yang artinya adalah titik-titik persimpangan koordinat di dalam peta. Di sini graf area yang sedang diuji memiliki total 2984 titik persimpangan, termasuk 2 node virtual tambahan untuk posisi start dan finish klik user. Nah, selanjutnya itu ada jumlah edge. Jumlah edge-nya itu 3004, yang dimana ini merupakan garis atau ruas jalan yang menghubungkan antar persimpangan atau node tersebut. Di sini terdapat 3004 ruas jalan karena jumlah edge hampir sama dengan jumlah node. Graf ini dikategorikan sebagai graf renggang atau space graph yang merupakan karakteristik khas dari jaringan jalan raya di dunia nyata. Tidak semua persimpangan terhubung langsung ke semua persimpangan lainnya. Selanjutnya itu ada node dikunjungi. Nah, node dikunjungi ini adalah jumlah titik yang sempat dibuka dan dieksplorasi oleh Dijkstra dari titik awal sebelum akhirnya berhasil menemukan jalan buntu atau mengunci koordinat tujuan atau finish. Nah, angka ini memberitahu ke kita seberapa luas area radius pencarian yang sempat dilirik oleh algoritma. Nah, selanjutnya itu ada operasi pop heap.
Nah, operasi pubHeap ini menunjukkan berapa kali algoritma mengambil node dengan jarak terdekat dari antrean prioritas min heap. Nilainya pasti sama dengan node dikunjungi, karena setiap kali sebuah node selesai divalidasi sebagai yang terpendek, ia akan dikeluarkan pub dari antrean tepat 1 kali. Selanjutnya itu ada push heap. Nah, push heap ini menunjukkan berapa kali algoritma memasukkan atau mendaftarkan node tetangga baru ke dalam antrean min heap. Nah, angka ini sedikit lebih besar dari pubHeap karena ada beberapa node tetangga di sekitar jalur yang sempat dimasukkan ke sekitar jalur akhir yang sempat masukkan ke antrean tapi tidak perlu diproses atau pub lagi karena titik finish sudah keburu ditemukan. Nah, selanjutnya itu ada operasi relaksasi edge. Nah, operasi relaksasi edge ini adalah proses inti pembaruan rute. Nah, setiap kali Dijkstra berada di sebuah persimpangan, ia akan memeriksa sebuah jalan tetangganya. Jika jalur baru tersebut terbukti lebih pendek dari catatan jalur lama, maka sistem melakukan relaksasi atau pembaruan jalur. Nah, selanjutnya itu ada waktu eksekusi, yang dimana ini merupakan durasi real komputer dalam menyelesaikan perhitungan rute tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya itu ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu ini merupakan notasi Big O untuk batas atas efisien waktu eksekusi. Karena menggunakan struktur data min heap, setiap kali melakukan operasi push atau pop, komputer hanya membutuhkan waktu logaritmik, bukan linear yang lambat. Nah, selanjutnya itu ada kompleksitas ruang. Nah, di kompleksitas ruang ini notasi Big O untuk menggunakan memori RAM, struktur data graf disimpan menggunakan address list atau temp ADJ, yang berarti penggunaan memori komputer hanya akan tumbuh linear berbanding lurus dengan jumlah node ditambah total edge. Ini adalah metode penyimpanan graf yang paling hemat memori. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.